Ada apa sih ini? Buat kalian yang belum tahu atau nggak mau tahu, kalian tetap harus tahu ini. Yuk, aku jelasin singkatnya. Belakangan ini rame banget bahas de-dolarisasi. Terus dengar-dengar nih desas-desusnya Amerika Serikat bakal bangkrut dan US dollar bakal digeser oleh BRICS. Apa iya? Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih bahwa de-dolarisasi adalah penggantian US dollar sebagai mata uang dunia yang selama ini digunakan sebagai transaksi perdagangan maupun komoditas lainnya. Sebenarnya aksi ini bukan baru-baru aja nih guys, tetapi sudah cukup lama dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya termasuk Indonesia. Implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Kenapa beberapa negara memilih untuk melakukan de-dolarisasi? Ya, ini adalah upaya sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Jadi, bila ekonomi Amerika sedang bergejolak atau sensitif dan berpengaruh terhadap isu global hingga mengalami defisit dan tingginya inflasi, tentunya ini akan berdampak terhadap nilai mata uang negara-negara lain. Story time. Dulu Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang perekonomiannya tidak hancur setelah Perang Dunia Pertama. Hingga akhirnya banyak negara membayar belanja militer dengan uang kertas Amerika Serikat dan mulai meninggalkan standar emas. Saat itu beberapa negara termasuk Inggris bergantung pada pinjaman yang diberikan Amerika Serikat dalam bentuk US dollar. Nah, sebagai jaminan, Amerika Serikat menerima emas yang dimiliki negara-negara tersebut. Hingga tahun 1947, Amerika Serikat merupakan negara pemilik cadang emas terbesar di dunia. Itulah mengapa sejak tahun 1944 dilakukan pertemuan 44 negara yang menghasilkan sebuah perjanjian Bretton Woods bahwa US dollar secara resmi dinobatkan sebagai mata uang cadangan dunia. Semua transaksi itu diatur dan diawasi oleh The Fed atau The Federal Reserve System, Bank Sentral Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun keuangan yang lebih stabil dan aman. The Fed sejauh ini sudah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali nih. Nah, ini menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang, apalagi yang banyak meminjam uang dalam bentuk US dollar. Contohnya yang masih terjadi sekarang, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina memperparah inflasi negara paman Sam, apalagi setelah Rusia diberi sanksi berat oleh Amerika Serikat dalam pembatasan perdagangan ekspor-impor dan memblokir akses bank-bank Rusia ke SWIFT. Nah, The Fed menaikkan suku bunga karena pada umumnya penjualan minyak ataupun komoditas di seluruh dunia seperti logam maupun pangan diperdagangkan dalam kurs dolar. Ketika dolar menguat, harga komoditas ini akan meningkat dalam kurs lokal. Bila mata uang jatuh ke rekor terendah terhadap US dollar, maka harga BBM pasti naik. Ketika harga energi atau bahan mentah naik, harga barang-barang juga ikutan naik. Ini nih yang pasti teman-teman semuanya pernah ngerasain. Aku pun juga pernah ngerasain. Bukan hanya konsumen atau rakyat seperti kita, tetapi para pebisnis juga kena imbasnya. Ketika kita lagi happy-happynya nih shopping di pasar ya kan, belanja kebutuhan harian, terus pas punya harga pakai penghitungan totalan, harganya naik. Harganya nggak sama lagi kayak kemarin, udah naik berkali-kali lipat. Aduh, pusing nggak tuh? Beras naik, ayam naik,
telur 2 harganya selangit, semua sembako harganya aduh bikin kantong bolong langsung ya. Nah, hal inilah yang memicu inflasi secara global. Bila sudah terjadi demikian, banyak negara yang akhirnya mengalami krisis hutang karena meminjam dalam bentuk US dollar. Hal ini juga memicu aliansi negara-negara BRICS yang saat ini lagi gencar-gencarnya buat dorong gerakan de-dollarisasi. Yang belum subscribe, subscribe dong, kan gratis. BRICS ini sebenarnya dibentuk sejak tahun 2001, diputuskan oleh Jim O'Neill yang memprediksi 4 negara berkembang yang sangat berpotensi memiliki perekonomian lebih baik di tahun 2050 dibandingkan negara-negara maju saat ini. BRICS ini sendiri adalah singkatan dari negara-negara yang bergabung di dalamnya. Awalnya hanya BRIC, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina, yang sekarang ketambahan F, jadi BRICS. S yaitu South Africa atau Afrika Selatan. Pasar dari gabungan 5 negara ini sangat besar, bahkan mencangkup 43% penduduk dunia. Bukan cuma itu aja, di dalamnya mencakup negara ekonomi terbesar di dunia loh, dan mereka akan terus memperluas keanggotaannya. Yang awalnya 43% dari seluruh penduduk dunia, kalau terus tambahan anggota negara-negara yang baru yang mau bergabung, wah, pasti udah lebih dari separuh penduduk dunia loh. Nah, mereka berencana akan membuat mata uang baru untuk jadi alat tukar perdagangannya. Ya, sekarang pun mereka juga sudah menggunakan mata uang selain US dollar juga sih. Jadi, mereka ini sepakat menggunakan mata uang lokal yang disepakati antar negara yang melakukan perdagangan. Saat ini yang paling banyak digunakan salah satunya adalah mata uang yuan. Jadi dengan demikian negara-negara BRICS ini sudah mengurangi ketergantungan penggunaan US dollar. Terus situasinya sekarang ini karena beberapa negara sudah melakukan de-dollarisasi, US dollar semakin menurun nih ke level terendahnya. Meski belum bergabung dalam BRICS, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya sudah meningkatkan transaksi dengan menggunakan mata uang masing-masing. Indonesia juga sudah menandatangani kerjasama transaksi dengan mata uang lokal atau yang biasa disebut LCS, Local Currency Settlement, atau sekarang bisa juga disebut LCT, Local Currency Transaction. Apa iya dolar akan benar-benar runtuh karena gerakan ini? Namun, meski sekarang ini terlihat tidak mudah dan berproses panjang, tapi bukan berarti tidak mungkin bahwa US dollar akan digantikan dengan mata uang yang lain. Nah, kelebihannya de-dollarisasi buat kita, tentu stabilitas rupiah menjadi meningkat. Hal ini juga mempererat hubungan dagang dengan mitra Indonesia. De-dollarisasi juga bisa memangkas biaya perdagangan, karena eksportir-importir tidak perlu bersusah payah mengkonversikan mata uang lokal menjadi US dollar. Nah, sekarang kelemahannya apa? Tentu untuk saat ini, mata uang lokal pasti masih sulit digunakan untuk membayar transaksi di kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Terus, untuk melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat, udah ada mata uang lain nih yang digadang-gadang menggantikan US dollar. Kira-kira bakal terjadi lagi ketergantungan yang baru nggak ya? Kalau dipikir-pikir sedih juga ya kalau jadi Amerika Serikat. Ya gimana enggak, mereka sekarang sudah mulai ditinggalin sama mitra-mitra bisnisnya. Tapi gimana juga kalau misalnya kita semakin bergantung dengan Amerika Serikat yang sekarang ini memang lagi nggak stabil atau lagi nggak sehat perekonomiannya. Belum lagi ditekan sama The Fed dengan suku bunga yang tinggi. Kan jadi mikir ya. Tapi aku penasaran juga nih dengan perkembangannya BRICS nantinya. Kira-kira berhasil nggak ya? Atau malah menimbulkan polemik baru dengan Amerika Serikat? Semoga enggak ya. Kalau menurut teman-teman gimana coba? Setuju nggak kalau misalnya Indonesia meninggalkan US dollar? Komen di bawah dong pendapat kalian. Dan jangan lupa subscribe.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe dan dukung channel aku, yang udah like, comment, share, makasih semuanya. Dan buat teman-teman yang lain yang belum subscribe, please subscribe ya, dan tunggu topik aku selanjutnya. 1 will be back. See you.